Wa tahrumu as-salatu lan haram as-salatu apa sali qabri nabiyyin maring kuburan nabi au nahwi waliyin utawa umpamani wali tabarrukan korona ngalap barokah au illatul karahati muhadzatuhu lin najasah falaw intafat al muhadatu intafat al karahah. Jadi kemakruhan nabi atau wali ini yang dimaksud tabarrukan atau idhoman itu motifnya seperti apa sehingga nanti bisa dijadikan dalil muhadzabin najasah tersebut kalau memang di kuburan tersebut memang sudah tidak apa. Dan saya kira jadi yang makruh itu di atasnya atau di depannya atau di sampingnya kan begitu yang gila itu yang di Fathul Mu'in. Masjidnya lebih awal daripada kuburannya fala iltifata fihi, maka tidak ada unsur kemakruhan di sana. Walakinnahu kharija jidaril masjid fala syai'a mongko ora apa. Ya, itu pun apa? Yu'addu kurban orfan. Ya, berarti walaupun secara mata ini lurus, tapi apa langsung dibahas tentang tabarrukan tadi itu. Monggo dipersilakan. Ilatnya di tabarrukan yang ini yang diharamkan ketika sholat. Ini kayaknya kalau sudah mengecap pada kasus yang pertama, ini tabarrukan dan ini apakah nanti itu jaraknya atau seperti apa dipersilakan kalau mau dibahas lagi. Tapi yang jelas di sini ketika orang itu sholat di dekatnya kuburannya aulia atau nabi itu, kalau likos ditabarruk atau i'dhaman maka hukumnya adalah haram. Ya, lain pembahasan boleh deh ya. Monggo, apakah ini mau dibahas lagi, mau cari yang diperbolehkan atau diperdalam keharamnya seperti apa penjelasannya? Kalau sini kan yang ilatnya tadi kan qasdunnya. Qasdunnya ketika dia sholat tanpa qasdun i'dhaman atau tabarrukan mungkin tidak apa-apa mungkin. Monggo silakan. Silahkan dijawab. Karena sebenarnya yang ditanyakan ini mungkin musawirin sudah paham semua, khususnya yang pernah ke Raudhah kan begitu. Mereka berbondong-bondong bahkan dengan berbagai cara beli bahkan untuk bisa sholat di Raudhah, dan di situ kan tujuannya karena di Raudhah itu ya jelas. Sehingga yang dimaksud dalam mu'in ini sebenarnya prakteknya seperti apa? Apakah seperti tadi ketika ada bunyan sudah terpisah, meskipun di Raudhah itu makbarah Rasulullah memang sudah ada temboknya, cuma di dalam masjid. Sehingga yang perlu diperjelas apakah ini seperti tadi satu area tidak ada penghalang atau harus bagaimana sehingga bisa masuk kategori haram. Sebelum bahas mungkin diperjelas apakah memang kalau di dalam masjid bagi orang tentang Raudhah kemarin. Kayaknya masa Rasulullah ini kepada pikir kayak ini ada juga. Saya kira begini, kalau nanti kita bahas di kuburan Nabi, tentu ada mazhab-mazhab yang lain juga. Saya kira lebih diperluas lagi, lebih spesifik aja ke kuburan yang solih atau syuhada itu saja. Kalau kuburan Nabi itu mungkin sudah ada kekhususan tertentu. Selain sana juga selain tabarruk ke kuburan Nabi, raudhahnya sendiri memang sudah ada keterangan yang jelas itu. Tempatnya raudhahnya saja, andai pun di situ tidak ada kuburan Nabinya, mungkin raudhahnya juga sudah ada kejelasan hadis yang menjelaskan bahwa itu adalah riyadul miradil jannah. Saya kira misalkan ke aulia atau syuhada, kebagi maklalah sumpama itu kan kebanyakan sudah aulia itu yang di sana atau syuhada mungkin yang di sana itu. Misalkan sholat di sana itu kan ada berdekan loh bagi. Ya, mungkin sholat di kuburannya para aulia atau syuhada dengan niat tabarrukan atau qasdunya tabarrukan dan i'dhaman, ini hukumnya diharamkan. Spesifiknya seperti apa? Apakah ada yang bisa memperbolehkan atau mungkin diterangkan nanti? Ya kalau dikuali ke depan tadi, ya kalau jauh kan tidak masalah. Tapi qasdunya tetap tabarrukan, apakah itu bermasalah juga? Atau prakteknya tabarrukan itu seperti apa seperti tadi itu? Kan qasdun itu ya gak ada yang tahu kan? Yang tahu kan masing-masing itu. Anda tidak dijelaskan dan tidak dikatakan. Seperti apa itu? Monggo diperjelaskan, diperjelas. Prakteknya kuburan ini di mana? Iya, lebih baik kubur orang soleh dan orang wali. Atau misalkan yang pel sumpah menang seperti itu. Mungkin apa jangan siting kuburannya itu atau seperti apa? Sayyid Yusuf. Iya. Karena memang begini, karena ini kan keterangannya i'dhaman wa tabarrukan. Yang jelas itu pekerjaannya hati semua itu. Tidak ada orang yang tahu kecuali dikasih tahu atau memberitahu. Ini kan menghukumi sholat dengan tertentu. Sementara
sholatnya orang-orang itu tidak tabarruk dengan sholatnya. Jadi sampai kan kita sholat pasti sampai kemudian nanti selesai ya. Jadi tidak tabarruk dengan sholat di sananya. Jadi jangan melihat rata besar. Asal kami sholat besar, kemudian selesai. Ketika sholat itu tidak ada terbersihnya tabarruk atau keutamaan. Kalau saya kan mungkin berdoa sengaja milih maloros. makanya gitu dulu. Kadang-kadang enggak kan. Jadi misal oleh lobby misal kan begitu bisa dikesankan lolos pengimaman apa saya kira-kira lebih lolos de Barcelona. Ya kan mungkin berdoa bukan kok sankan nak meraih sama Barcelona mungkin itu juga akan terbersih. Mereka sampaikan tak dibalik berarti Atau apakah nanti tabarukannya itu ada di niat sholatnya? kita berdua tadi itu sebenarnya kelap maklum lah kita negara. Kita baru malah saudara gak sah loh, saudara. Haram dikatakan. Kan haram asih hari. Haram asih. Ya maksudnya kalau yang sebut nang usul kan pada baru sah. Baru sah. Kalau dengan alasan takdim saya rasa sepakat haram. Sejanggal ini alasan yang pertama tabarukannya ini loh. Padahal itu sudah konsep dalam nabi. Makanya ya coba maksud tabarukan dalam ini satu apa memang ini versi apa memang ini memang ala Ibnu Hajarnya atau nanti ala yang lain malah untuk tabarukan boleh untuk takdiman tidak boleh nih lah. Jadi kita nanti memperkaya wawasan kan seneka. Kalau fokus kamu ini memang seperti ini ibaratnya tabarukan dikatakan haram. Nih lah. Coba berarti kan fokuskan nih kira. Tabarukan di sini maksudnya apa? Apa betul apa tabarukan itu haram? Nih lah. Kalau takdiman saya rasa sepakat kita untuk takdimannya. Kata takdimil kholik kan sana kalau nih lah. Tapi tabarukan nih lah. Tabarukan ini wala mosak sebanyak Buntan salat nih boleh nah. Salat nih benih ziarah nah. Salat nih lah. Tapi coba, tadi tabarukan kita ini kan apa? Kemudian kalau memang tabarukan ini memang seperti yang kita yang bisa kita pahamin, nih lah murni yang tabaruk. Apakah memang ini versinya satu apa kubu ada ya saya Nuruddin Ibnu Hajar atau siapa dan versi yang lain juga ada yang mengatakan bolehkah seperti itu. Tinggal nanti kita akan tidak harus menatassub ke mu'in kan, nikah. Mungkin paling tidak ada nggak perbandingan daripada bro ini di kitabnya. Kalau memang sepakat ya mau kita tidak mau memang seperti ini nanti ini kan. Kata Gonzani kata mungkin targamat baru tabarukan itu kan boleh gitu kan. Doa aja. Jadi sekarang penjaga Roma Esa tabarukan. Tidak masalah, maklum ya. Terus. Ya ketika itu tabarukan kan boleh. Kalau sholat, ya makanya dicari. Kan begitu, kan? Iya kan. Itu kan satu ada hadisnya kan tadi jelas ya ada hadisnya. Itu tadi itu dia anu sih al-um itu kan itu berangkatnya. La taj'alu itu kan. Khusus sholat. Makanya kan dibahas di bab sholat nih kan. Atau jangan-jangan selain Ibnu Hajar atau Imam anunya itu malah dibedakan antara tabarukan dengan takdimannya. Ya. Karena misal ya karena di apa namanya misal di syarah An-Nasai-nya Imam Asyuti ya. Ini saya Asyuti. Ya. Benar sih aslinya. Kalau dalam hadis dalam Mustadrak itu ada Anna Fatimata tazuru. Ada dalam hadis riwayat Al-Mustadrak itu Anna Fatimata tazuru qabra ammiha kulla jum'atin fatusolli indaha wa tabki. Jadi Siti Fatimah ziarah ke Sayyidina Hamzah setiap Jumat fatusolli indaha. Nah ini tusollinya ini apakah tusolli iya istilahan apakah tusolli luwatan yakni bimana doa wa tabki kemudian menangis. Jadi apa solat apa kalau memang seandainya ini solat secara istilahan? Mustadrak. Itu mungkin kan ada dua rincian. Dua rincian min haisul muhadha haram atau makruh najis tidaknya kan tidak. Karena tidak bercampur nanaya. Coba saya baca ya. Dari sisi yang lain tetap Karena istiqbal atau adi alal makbaroh. Kan seperti itu ulama menyikapi. Ibaratnya seperti Karena gini ya di Asyutinya itu serah untuk Sunan Nasai ini dibedakan berangkat dari hadis yang masalah Yahudi Nasrani apa yang sujud pada kuburannya itu kan maklum kan la'anah itu maklum
Kemudian setelahnya itu beliau mengatakan wa amma man ittakhadha masjidan fi jiwari sholihin wa qasada tabarrukah bil qurbi minhu la ta'zim lahu wa la tawajjuh nahwahu fala yadkhulu fi dzalikal wa'id. Jadi di sini dibedakan antara tabarruk dengan takdim dan tawajjuh. Kalau tabarruk di sini mengatakan tidak masalah, kalau takdim dan tawajjuh ini bermasalah. Dan ini juga didukung oleh syarah-syarah hadis yang lain. Misal saya saya baca misal di Faidul Qadirnya, walaupun ini kutipan ya. Wa amma man ittakhadha masjidan, sama itu, bijiwari sholihin aw shalla fi maqbaratihi, ya. Amma man ittakhadha masjidan bijiwari sholihin aw shalla fi maqbaratihi fala haraja alaihi. Kemudian ini yang paling yang paling parah sebenarnya untuk memperbolehkan di kitab Tuhfatul Ahwadinya Imam Al-Mubarakfuri ya. Wa ma man ittakhadha masjidan fi jawari sholihin aw shalla fi maqbaratin qasidan bihi al-istidharah bi ruhihi. Qasidan bihi al-istidharah bi ruhihi. Ini kalau tabarukan jelas nih Kak. Sampai enggak saya honan. Awusulah asarin min asar ibadi ilaihi la tawajjuha nahwahu wa ta'dimalahu fala haraja fihi. Jadi kalau kita amati dari ini membedakan antara tabarukan dengan takdim. Cuman ini ya, masalah istilah fala haraja apakah berdampak makruh dari hukum awal atau hukum dasar? Ini kita berkat yang haram dulu, yang haram kan tadi kan haram. Ini kita fokus ke yang haram. Karena ini membahas tentang wali gitu, nih terlepas dari saya bahas Mas Anum, saya makro nih ya. Kita jelas ini bahas masalah haram dan juga ini hadisnya ini masalah haram al-wa'id al-haram. Nih karena membahas tentang kisah Yahudi Nasrani yang membangun kubur lalu disembah itu. Ya, dari sini Asyuti kemudian yang lain ini malah membedakan antara yang bahasa naya tabarukan satu, ada bahasa al-istidhar biruhihi. Ataupun apa? Usul asarin min asar ibadi ilaihi. Kemudian dibedakan dengan yang takdim dan tawajjuh nih kala. Maka dari dulu memang saya penasaran di mu'in ini nih kala. Di mu'in ini malah tabarukan wa takdim disatukan. Sama-sama haram. Andai gak disatukan saya rasa gak ada masalah. Nih kala. Makanya yang misteri itu di mu'in sebenarnya. Jadi kalau memang kita adakah yang memperbolehkan, saya rasa tadi itu kan bisa kita katakan tidak masalah kita sebagaimana yang biasa diamalkan oleh orang-orang awam kan, nih kan. Karena tidak semua itu sekelas sampean kan bisa membedakan yang benar dan yang salah nih kan. Kan kalau dalam kitab salaf yang kita bahas dalam Tuhfah ya, mengacu dalam Syarwaninya juga di sana dijelaskan kan ada dua opsi memang, terkadang dia terlepas dari sifat makruh yang satu cuman terjebak pada keharuman. Ya contohnya saat dia sholat di kuburan anbiya ini min haitsul karohah al muhadha ila najasah kan tidak ada. Nah, cuman masalah keharumannya karena istiqbal alal kubur ini tetap terdapat. Bil qadid al madkur. Iya. Lah makanya kan disebutkan dalam permasalahan ini saya rasa kenapa ulama dalam contohnya Azhar Kasih kok memperbolehkan untuk sholat di atas kuburan ya, karena di sana saddan lidroi, karena kebanyakan umat sekarang ini membuat masjid di area kuburan sehingga nanti muncul yang namanya istilah tabarruk dan semacamnya. Dalam Sohibul Jamalnya di Qoyidi dan istilah matlub dalam permasalahan untuk menepis hal-hal semacam itu ini sangat dianjurkan karena apa, dampaknya nanti menimbulkan yang namanya haram seperti itu. Lah, pertanyaan saya kalau li ajli tabarruk untuk ittisalul arwah al-auliya, lah ini bagaimana dampaknya? Saya rasa istilah mengagungkan dan ittisalul arwah ini sudah berdampak pada si musolli. Seperti itu. Ya kalau seperti ta'zimil kholi bukan anu lagi nanti bisa musyrik gitu. Biar tidak terlalu panjang, kalau di mu'in sudah jelas tabarrukan idhaman itu sudah satu paket, itu diharamkan walaupun di kuburannya aulia atau solihin atau anbiya juga. Kalau memang ada ta'bir lain, sebagian tadi sudah disebutkan oleh Tamuksin, di sebagian kitab itu antara tabarrukan dengan ta'ziman itu dipisah.
Jadi kalau tabarukan masih ada yang memperbolehkan la harajah. Tapi ketika itu idhoman atau tawajuan ini sudah memang sepakat diharamkan. Cuman untuk tabarukan ini masih ada sebagian yang memperbolehkan. Mungkin ada takbir yang lain yang bisa memperbolehkan atau secara rinci detail bisa menjelaskan bahwa tabarukan di kubri solihin atau ambiya ini yang diperbolehkan seperti apa. Sudah ya? Kami simpulkan kalau di Fathul Mu'in sampai detik ini masih belum ada syarah-syarahnya yang menjelaskan bahwa solat li tabarukan itu diperbolehkan. Artinya kalau di Mu'in i'dhaman, solat li i'dhaman atau tabarukan hukumnya tetap haram. Di keterangan kitab yang lain itu ada yang membedakan, kalau memang i'dhaman ini hukumnya haram, tapi kalau tabarrukan la harujah atau tidak apa-apa, tidak diharapkan. Sementara seperti itu jawabannya. Kalau memang ada yang mau jawab yang tentang syarahnya Mu'in yang lain atau keterangan di Mu'in yang lain, silahkan. Kalau hasiah-hasiah yang sekarang itu kan banyak hasiah Fathul Mu'in seperti Fathul Mulhim atau apa itu. Itu apakah hal-hal penting dan seperti ini apakah ada di Kalau sampean arangkum ngarang deh tapi hasiah nih kalian. Atau antum yang ngarang itu yang penting-penting seperti ini. Mun sampean kan satu memang orangnya teliti untuk urusan itu. Nomor 2 memang pedagang. Saya kira seperti itu. Ya. Kalau kita lihat di ajwibahnya yang beliau yang menjawabnya itu Nasr Abdul Rauf, haram semua. Di mana itu? Oh, dari tak di mana? Haram kabi maksudnya. Tahu. Tapi Baiklah. Syekh Albani pernah mengatakan, saya ngimami di Madinah berapa kali. Bin Bas atau Albaninya. Kalau teman golok salam karo to begitu. Enggak teman golok salam karo to. Ya mau sendiri kene. Ya mau nomor telepon. Kalau sudah kita batahi dulu. Sementara untuk sementara itu jawabannya. Kalau memang berpatokan Fathul Mu'in maka tetap tabarrukan dengan idhoman itu hukumnya sama, artinya haram. Kalau dari kitab yang lain sebagian itu memisahkan antara idhoman dengan tabarrukan, artinya idhoman yang memang tetap haram, untuk tabarrukannya diperbolehkan. Kitabnya nanti Tan Muksin saya share lo apal. Iya bisa. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah karena Rasulullah sambil Di dalam lafad wa kuriha salatun bimudafa'ati hadasin sehingga walaisa lahu al-khuruju minal fardi idza tara'at lahu fihi. Pertanyaan serawan terjadi dapat tibi kinto teti imam bareng nak golongan nak kana sehingga nak kana gelak agojo sehingga kula nika napa oleh keluar dari solat karena kejen nak kinto sangat mengganggu. Pertanyaan sanika saos. Napa kula nika oleh keluar dari solat karena beda gangguan nak saya kerja. Matur sakalakong. Berarti pertanyaan sampean hanya mengiaskan Ki. Kalau tadi kan lo oleh keluar walaupun menahan hadas itu kan oleh keluar di solat ketika sudah solat. Sekarang sampean menemukan gangguan dari selain hadas, yaitu nak kana kerja yang menyebabkan hilangnya khusyuk. Pertanyaannya, bagaimana hukumnya ketika kita keluar dari solat itu karena memang ada hal-hal yang mengganggu yang sampai menghilangkan kehusuan? Apakah lebih baik dibatalkan ataukah harus tetap dilanjutkan? Monggo dipersilakan. Kasusnya sudah dijelaskan tadi, punya nakanan sebagainya lah. Imam. Imamnya betalakin. Nakanan keleng meleh. Allah Ta'ala sebenarnya ada jasa yang teruk ibadah malam yang soleh. Kena khusyuk kan pun itu tadi. Tapi bangun Kalau melihat dari tuhfah, meskipun ini perlu kajian atau koreksi dari ustadz-ustadz anggota musyawirin, bahasanya wajawwaza ba'duhum qat'uhu li mujarradi fawatil khusyu'i bihi. Itu ada, artinya tidak sampai adzon. Ini kalau ditahan nanti wujudud doror yubihut tayammum, kan yang maklum seperti itu. Tapi ada pendapat yang lain yang penting nantinya bisa menghilangkan khusyuk, itu boleh qat'u seperti itu. Wajawwaza ba'duhum qat'uhu
Oh ya, wajawwaza ba'duhum qat'ahu ya, maaf. Sabu itu bukan sholat. Fardu kan dari fardu Gus. Al khuruj minal fardi kan seperti itu. Li mujarradi fawatil khusyu'i bihi, seperti itu. Sudah? Engki. Ki coba lagi boleh. Jelas nih kan ki sampean nganggu idul ini kamu dereng ruang aro dakian pekeluar nih gitu. Kesimpulannya, kalau ada suatu hal yang mengganggu musolli sampai menghilangkan kehusuan, jawaban pertama tetap dilanjutkan sholatnya. Jawaban yang kedua, sebagian ulama mengatakan boleh untuk keluar dari sholatnya kalau memang itu sangat-sangat mengganggu dan menghilangkan kehusuan. Itu ba'duhum. Kalau yang sepakatnya para ulama itu tetap tidak boleh, tetap dilanjutkan. Mun ba'duhumnya ada bimujarradi apa itu? Nah, itu. Sebagian berarti itu. Itu kalau mau dipakai, tapi itu memang ekstrim sampai menghilangkan khusyuk ya. Kalau cuma sekedar, saya kira mun tiap hari pelala mental sampean kena. Tapi anak kecil jangan ditempel, mesti itu bahaya. Beda apa nih? Wala lama Al-Fatihah.